yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Solehah banget, amin, amin. Ya, insyaallah. Ya. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu MC kita, MC Abadi ya, seperti Ibu ya, suaranya bagus sekali. Ini adalah berarti ini adalah masjid yang dibangun oleh saudara kita ya, Ibu Ila ya. Yang mana ibunya nggak ada? Oh, masya Allah, tabarakallah, masya Allah, tabarakallah. Semoga semua doa diijabah ibu-ibu ya. Masya Allah, saya teringat sebuah dalil nih. Ibu nih sudah punya masjid di dunia. Ya, masjidnya bagus lagi. Apa kata Rasulullah? Man bana lillahi masjidan, banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di dunia, Allah akan buatkan untuknya rumah di surga. Jadi secara nggak langsung semoga informasi ini menjadi penyemangat kita. Jadi ketika Bu Ila sudah bangun masjid di dunia, Bu Ila sudah punya kaplingan rumah di surga. Itu jaminan Allah. Itu jaminan Allah. Jaminan Allah sudah. Man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di dunia, Allah akan buatkan baginya rumah di surga. Orangnya jelas. Orangnya jelas. Bahwa ibunya ada. Semoga panjang umur, amin. Ya, bahwa tidak semua orang yang mapan yang mau bangun masjid ya. Masya Allah ya. Nah, tapi ibu punya kemapanan dan telah membangun masjid. Nanti Ibu Ila ketika masuk surga ketemu dengan malaikat di depan surga. Nanti malaikat nanyain, Bu Ila mau kemana? Enak aja kamu nanya, malaikat tuh rumah aku di dalam gitu. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan, satpamnya adalah para malaikat. Rumahnya dalam surga. Penjaga pintu surga adalah malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Al-Fatih beruntunglah. Al-Fatih beruntunglah. Punya saudara seiman yang menjadi contoh di depan mata kita. Yang dakwah beliau itu sudah dakwah bilhal. Sudah membuktikannya dengan perbuatan, membangun rumah dengan hartanya. Maka sebenarnya ini bukan maksud saya membesar-besarkan sebuah amal, tapi ini penting untuk saya sampaikan bahwa masuk surga itu ada 3 cara, Bu. Sekarang tadi Bu Ketua nanya, terus kami yang belum bangun masjid gimana Ustazah? Jadi masuk surga itu ada 3 cara. Pertama adalah masuk surga dengan ibadah, betul ya? Dengan ibadah, sholat, puasa, infak, zakat, tutup aurat, banyak-banyak ibadah. Bisa masuk surga? Bisa. Yang kedua, bisa masuk surga dengan ilmu. Maka Bu Evi bisa masuk surga dengan amal jariah karena mengajak teman-temannya untuk datang ke majelis Al-Fatih. Kita semua bisa masuk surga karena ilmu yang kita punya atau mengajak teman-teman kita datang ke pengajian-pengajian. Karena setiap orang yang datang dalam majelis ini mendengarkan ceramah ustadznya dan orang itu mengamalkan, kita dapat amal jariah juga, betul ya? Masuk surga karena ilmu. Jadi ajak orang sebanyak-banyaknya untuk datang. Terserah nanti yang mana dapat hidayah, kita dapat pahala juga. Ibaratnya kata orang Minang, tanggok sebanyak-banyaknya. Tanggok aja, semua ya. Kita tidak boleh memfilter ya. Ajak semua orang kepada kebaikan, yang mana yang dapat hidayah, nanti kita juga dapat pahala yang sama. Kemudian yang ketiga, bisa masuk surga karena harta. Ya, dengan cara sedekah, dengan cara bangun masjid, dengan cara dengan cara zakat yang banyak, sedekah yang banyak, itu luar biasa ya, bisa masuk surga dengan harta. Dan salah satu hamba Allah yang masuk surga dengan harta adalah Khadijah ya.
Khadijah itu belum sempat sholat loh. Karena waktu Khadijah meninggal belum ada perintah sholat loh. Nah, nanti kita cerita. Khadijah tuh belum puasa Ramadan loh. Karena puasa Ramadan itu turun saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah udah 2 tahun tinggal di Madinah baru ada perintah puasa. Perintah sholat setelah Khadijah meninggal. Tapi Khadijah itu meninggal saat belum lagi banyak ibadah, tapi bisa masuk surga dalam hartanya. Semoga kita semuanya bisa dititipkan Allah harta yang banyak, keimanan yang cukup, sehingga kita bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh saudara kita, teman kita Bu Ila. Maka sekali lagi Al-Fatih mendapatkan dakwah yang luar biasa. Itu dakwah bilhal yang benar-benar insya Allah diijabah semuanya. Kita nggak tahu, nanti boleh ibu tanyalah apa motivasi Bu Ila sehingga bisa melakukan ini. Tapi setidaknya itu adalah contoh buat kita bersama bahwa kita bisa masuk surga dengan harta kita, insya Allah. Jadi ini baru pertama ya Bu, bisa dipakai Bu. Oh baru pertama ini. Oh untuk ibu-ibu, tapi udah aktif dipakai untuk ibadah ya, masya Allah tabarakallah. Oh sudah 2 minggu yang lalu ya. Saya pun kaget pas masuk perumahan, wah ada masjid bagus di dalam perumahannya. Saya teringat beberapa tahun yang lalu juga ada nenek-nenek ya, dia datang ke tempat saya. Dia nanya ya, Ustazah, ini kejadian nyata juga, tapi dia bangun masjid, saya arahkan waktu itu ke kabupaten Bu. Ustazah, saya pengen masuk surga. Oke, ibu masuk surga pengennya jalan biasa atau jalan tol? Jalan tol lah Ustazah. Oke, nenek jadi pengen masuk surga jalan tol, iya. Pengen surganya VIP atau surganya surga reguler biasa? VIP lah Ustazah. Saya selalu bilang, Nek masuk surga tuh harus ada modal. Sekarang saya tanya, nenek banyak ilmu, nenek rajin ibadah enggak? Enggak banyak ibadah nenek Dona. Pagi waktu nenek masih jadi ibu-ibu, enggak sempat nenek ibadah banyak-banyak karena punya anak kecil. Pas anak udah besar, datang puluh cucu. Jadi nenek enggak bisa ibadah banyak-banyak. Oke, berarti enggak ada modal ibadah toh? Nah, saya tanya yang kedua. Nenek punya ilmu enggak? Ilmu cukup makan Yona. Kenapa? Ya ada anak enggak bisa datang majelis taklim, ada cucu enggak bisa datang majelis taklim, enggak bisa. Jadi ilmu nenek enggak banyak. Oke, sekarang saya tanya. Terus nenek punya apa? Punya uang enggak? Enggak ada juga Dona. Cuman masuk surga? Ibadah enggak ada, ilmu enggak ada, uang enggak ada. Rupanya dia salah paham dengan yang saya sampaikan. Saya tanya, nenek punya aset enggak? Ada nak kos-kosan 10 pintu. Pintunya aja, pintu betulan. Nah, maksudnya kos-kosan betulan gitu. Oke, sekarang saya tanya. Nenek punya kos-kosan gak pintunya aja kan? Enggak, kos-kosan 10 pintu. Oke, nenek hari-hari makan apa? Hari-hari nenek udah gak bisa makan burger. Mana suka nenek burger nah? Bisa makan daging? Gak kuat gigi lagi nah. Ya udah nenek hari-hari makan apa? Nenek hari-hari cuman makan bubur aja nah. Kalau bubur gak perlu rumah kos 10 pintu nek. Maksudnya apa nak katanya? Jual 3 pintu nek, bangun masjid. Apa kata Rasul? Man bana lillahi masjid dan banallahu bihi baitan fil jannah. Nenek bangun masjid, akan Allah buatkan rumah di surga. Nanti pas nenek masuk surga, malaikat nanya, mau kemana nek? Tuh rumahku udah dikapling di dalam surga. Itu cara mudah masuk surga dengan harta. Oh memang dijualnya 4, dibangunkannya masjid, sisa 6 untuk beli bubur. Betul ya? Ya memang seperti itu. Memang seperti itu. Ya sekarang saya terus terang aja nih. Ini mohon maaf nih. Orang numpuk harta, ninggalkan harta katanya untuk warisan. Betul ya? Tapi uang warisan yang kita tinggalkan bisa nolong kita di surga gak? Yang ada anak bantuan tuh di dunia. Bukan tidak boleh meninggalkan warisan. Silahkan tinggalkan. Tapi ingat juga diri sendiri. Saya sering bilang sama emak saya, mak bapak, walaupun keluarga saya sederhana, saya tetap bilang, mak bapak, walaupun mama saya cukup-cukupan hidupnya, bapak saya cukup-cukupan, saya bilang, tak perlu tinggalkan apapun buat kami. Ada warisan atau tidak ditinggalkan, kami tetap wajib bekerja. Nggak usah tinggalkan buat kami, pakai untuk buat mama bapak, sedekah banyak-banyak, wakaf banyak-banyak, beli Quran banyak-banyak, kumpulkan untuk amal bapak, mama bapak, supaya mama bapak bisa masuk surga juga karena harta mamanya bapak. Ini tidak, dikumpul-kumpul duit dalam bentuk emas.
udah 60 kilo kayak Mas Jawa. Ya kan? Bahkan ada ya, bahkan ada, coba kita udah pernah belajar, saya nggak tahu kita udah pernah belajar atau tidak, terkait dengan ciri-ciri orang yang udah ya, kalau nggak salah ya, orang yang bakhil. Apa itu bakhil? Bakhil itu pelit. Pelit itu bukan pelit untuk orang, bakhil itu bukan sekadar pelit untuk orang lain loh. Bakhil tuh kayak gini loh, ya. Bakhil tuh kayak gini. Yang kita punya orang nggak boleh punya. Yang kita punya kita nggak mau kasih orang. Yang orang punya kita mau. Yang untuk kita pun pelit. Itu si bakhil. Siapa namanya? Si bakhil. Tetangganya si Tompul. Oh enggak ya. Yang aku punya, ini kita kenalan dengan si bakhil ini. Yang aku punya, aku nggak mau kasih orang. Yang orang punya, aku mau. Yang aku punya, aku irit-iritkan. Orang kayak gini banyak nggak? Dikumpul-kumpulkannya uang. Kenapa ngumpul-ngumpulkan uang, Mak, Pak, Nek? Oh, nanti kalau aku sakit, aku nggak nyusahin anak. Oke? Udah sakit dia. Yuk ke rumah sakit, Nek. Nggak sakit loh. Tadi katanya ngumpulin uang, takut nyusahin pas sakit. Yuk, Nek, kita ke rumah sakit. Nggak sakit dong, baik aja nyok, sehat nyok. Pas sakit makin parah. Yuk, Nek, ke rumah sakit. Aman apa aja nyok, sehat aja nyok, karena nggak mau ngeluarin tadi uang. Ujung-ujungnya meninggal. Siapa yang menikmati? Anak. Apakah ketika anak menikmati harisan kita masuk surga? Nggak bisa nolong kita. Harta cuma bisa nolong kita kalau kita sedekahkan dan wakafkan. Maka semoga kita semua nih Al-Fatih bisa masuk surga dengan ilmu, dengan harta, dengan ibadah kita. Insya Allah. Insya Allah. Oh, pada sedih semua. Terharu semua ya. Baik, insya Allah ya. Baik, ya, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tausiah singkat saya hari ini, kita belajar sedikit tentang apa yang sudah saya sampaikan di tempat lain. Bersempena dengan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita belajar yuk terkait dengan sejarah Rasulullah sampai Khadijah meninggal di dunia. Sampai Khadijah meninggal, kita coba bahas ya. Nah, saya ulang-ulang kajian ini supaya kita sayang dengan Rasul dan mulai muncul kecintaan kepada Rasul bersempena dengan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tapi sedih lagi nanti, udahlah cerita terharu lagi nanti, cerita Rasul terharu, ya udah nggak apa-apa lah. Tadi kan udah ketawa kan? Oke, kita mulai ya. Coba bersempena dengan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah. Tempat Muhammad dilahirkan itu masih bisa kita tengok sampai sekarang. Itu di belakang Bukit Sofa dan Bukit Marwah ada pintu Babu Salam. Mundur ke belakang ada bangunan warna krem lebih kurang sebesar masjid ini. Itu adalah Al-Maktabah Al-Makkah Al-Mukarramah, pustaka kota Mekah. Tapi itu dulu adalah rumah Siti Aminah. Waktu Siti Aminah melahirkan Rasulullah SAW. Jadi kalau ibu pergi umroh nanti, saya rasa sudah ada yang pernah pergi ke situ. Ibu dari Abrosh, dari Tower Zamzam, serong ke kanan, jalan ke belakang, akan ketemu dengan rumah Rasulullah. Sekarang di samping rumah Rasulullah sudah ada muara sumur Zamzam. Ya, juga muaranya dulu kan sumur Zamzam depan Ka'bah. Sekarang posisinya di samping rumah Rasulullah. Jadi itu bukan sumur Zamzam yang beneran, tapi muaranya. Dulu Rasulullah dilahirkan di situ. Ya, kita masih bisa lihat. Dan bayangkan saat Aminah hamil, Abdullah sedang pergi untuk berdagang. Orang dulu dagangan bukan online, bukan buka di online, juga bukan jualan di pengajian, juga buka jualan di pasar, bukan. Orang dulu jualan berjalan kaki 40 hari. Jualan 40 hari, pulang 40 hari. Pertanyaannya, kenapa orang dulu kalau berjualan harus jalan kaki 40 hari? Karena tidak ada manusia yang mau beli. Harus cari orang, paham nih? Ibaratnya tinggal ibu tuh jauhnya tuh di pelosok. Tentu ibu harus ke kota mau jualan. Dulu gitu, Abdullah itu dia pergi jualan jauh sekali.
Jadi kalau dulu orang jualan, ketika dia cium tangan suaminya dan suaminya pengen cari nafkah, dia harus siap-siap suaminya itu tak pulang lagi. Sama dengan dulu orang tua ibu mau haji, kan pergi naik bis, naik kapal. Itu kan menangis-nangis luar biasa. Kalau pulang alhamdulillah enggak ada apa-apa. Enggak ada chat, enggak ada telepon. Dulu-dulu orang naik haji gitu ya. Dada di bis. Dada, saya tanya sama mak saya, mama nenek pergi haji, kenapa mak nangis? Dia bilang, mau pulang alhamdulillah, kalau enggak pulang mama ikhlas. Gitu naik haji dulu, naik kapal sampai 4 bulan, 40 hari, 60 hari. Ya kalau nyangkut pula dulu di daratan. Coba, seperti itulah orang dulu berdagang pada masa Abdullah. Jadi kalau seandainya ada seorang suami yang membiarkan istrinya berdagang, ya sudah, dia ikhlaskan. Dan kebetulan lagi hamil itu. Bayangkan ibu lagi hamil, suami ibu pergi. Pas hamil besar, suami gak ada. Pas lahir yang namanya Muhammad, waktu itu belum jadi Rasul tak? Waktu lahir gak ditemanin suami. Coba, ibu lahiran, suami teleponan aja, ibu tokok dia. Aku lahiran ya. Nah, kamu nelpon. Dulu lahiran gak ada suami, bayangkan. Ketika Rasulullah lahir, air susu nggak ada. Ibu coba bayangkan, nggak ada susu sapi dulu, nggak ada. Orang banyak berpikir apa rasanya jadi Rasulullah, bapaknya nggak ada waktu lahiran. Sekarang coba bayangkan, apa rasa jadi Siti Aminah? Hamil besar, suami nggak ada. Pas lahir anak, air susu nggak ada. Hidup susah. Nah, coba kita lihat ini dari perspektif yang lain. Luar biasa. Karena air susu nggak ada, dulu kan nggak ada susu bantu, betul ya? Maka alhamdulillah, masya Allah, ada dulu pekerjaan profesional namanya tukang susu, Bu. Tukang menyusukan bayi. Orang-orang itu bekerjanya di kota Taif. Ibu kalau pergi umrah, ya semoga ibu Al-Fatih udah umrah bareng belum? Wah, semoga nanti Al-Fatih umrah bareng. Amin ya. Nah, nanti dari Mekah ke Taif itu sekarang naik bis itu adalah 1,5 jam. Jadi di Taif itu, di kota Taif itu, Arab Saudi itu dia kayak mangkok. Itu Ka'bah itu letaknya di paling dataran rendah. Jadi Ka'bah itu selalu panas tuh, Bu. Susah itu karena dataran rendah. Jadi di ujung mangkok ini adalah Taif. Jadi kalau ibu jalan ke Taif itu ibu naik bukit, namanya Bukit Taif. Nah, di Taif ini ada perempuan-perempuan yang spesialisasi dan tugasnya adalah tukang susu. Suatu ketika 100 pasang tukang susu berjalan kaki ke ke Mekah untuk mencari anak bayi yang mau mereka susui. Jadi suami istri bersama untanya datanglah ke kota Mekah mencari pekerjaan menyusukan bayi. Paham ya? Tentu dicari orang kaya, namanya pekerjaan. Suatu ketika Aminah datang menemui Halimatus Sa'diyah. Mereka belum kenal dan ngomonglah Aminah ke Halimatus Sa'diyah. Wahai Halimah, aku hamil, suamiku nggak ada. Aku lahir Muhammad, ternyata air susuku nggak ada. Tolong nih, susukan Muhammad. Anakku dulu namanya Ahmad. Tolong ini, susukan Ahmad. Tapi aku nggak punya uang untuk membayarmu. Halimatus Sa'diyah bilang, kayak mana aku mau nyusukan? Air susuku sudah habis. Air susu untaku pun udah habis karena lama berjalan. Nah, kenapa orang dulu hijrah pakai unta, Bu? Karena unta itu sanggup gak makan, gak minum 21 hari, Bu. Dan unta itu sanggup mengangkat 1 ton bahan makanan. Dan unta itu adalah hewan padang pasir. Unta itu air susunya bisa dijadikan bekal untuk minum orang yang hijrah. Dan dia bilang, susuku juga habis, air susu untaku juga habis. Lalu apa kata Aminah? Coba dulu wahai Halimah. Dicoba dulu wahai Halimah. Akhirnya dicobalah. Diambillah Ahmad tadi, disusukan di badannya Halimah. Seketika air susunya banyak dan air susu untanya pun menjadi banyak. Sehingga 100 orang tadi minum air susu unta punyanya Halimatus Sa'diyah. Dan di situ sudah ada keanehan bahwa ini Muhammad bukan bayi biasa. Akhirnya Muhammad dibawa ke Taif, Bu, 2 tahun. Bayangkan, ibu lahiran suami nggak ada, lahir anak ibu air susu nggak ada, terpaksa harus dibawa oleh Halimah ke Taif. Diambil orang anak ibu 2 tahun. Coba. Kenapa kok nggak di Mekah aja? Karena kan Aminah di Halimatus Sa'diyah di Taif, paham ya? Dibawa 2 tahun ke Taif.
Bayangkan coba. Pisah sama anak. Tidak ada pilihan, tidak ada susu bantu dulu. Setelah 2 tahun, Halimatus Sa'diyah pergi lagi ke kota Mekah. Sama pekerjaannya mencari bayi-bayi yang mau dia susui. Pas dikembalikan kepada Aminah. Aminah, inilah Ahmad. Dia adalah balita yang sangat baik. Tapi aku masih sayang sama dia. Mau gak kau izinkan untuk aku bisa bersama dia lagi? Diizinkan lagi oleh Aminah. Ditambah lagi kontrak 2 tahun. Balik lagi ke kota Taif. Setelah 2 tahun lagi, balik lagi ke kota Mekah. Akhirnya diserahkan kepada Siti Aminah. Coba ibu hitung. Berarti berapa tahun Rasul dengan Halimatus Sa'diyah? Berapa tahun? 4 tahun. Setelah itu pindah ke Siti Aminah, ibu kandungnya. Tapi dia umur 6 tahun kan Aminah udah meninggal. Berarti umur berapa tahun? Berapa tahun lamanya dengan Aminah? Lebih lama dengan ibu susunya dibanding ibu kandungnya. Jadi kalau ada orang bilang Rasulullah itu dengan Siti Aminah sampai umur 6 tahun, itu belum detail. Yang sebenar-benarnya adalah Muhammad itu dengan Halimah 4 tahun, dengan Siti Aminah 2 tahun. Bayangkan tuh. Sekarang coba jadi Muhammad, lahir pisah dari ibu. Udah pisah dari ibu usia 4 tahun, pindah ke ibu kandung. Ibu kandung tak pula panjang umurnya. Sampai umur 6 tahun dia udah harus menyaksikan mayat emaknya terbujur kaku di hadapan Muhammad. 6 tahun. Bapaknya gak ada. Waktu emaknya meninggal dia harus menyaksikan emaknya meninggal. Akhirnya dia dioper kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dipindahkan kepada kakek. Dirawat dengan kakek. Rupanya kakek umurnya pendek. Umur 8 tahun harus menyaksikan kakek lagi terbujur kaku dan meninggal dunia. Bayangkan tuh. Kadang-kadang kita berpikir ya, sebenarnya kalau Allah itu pengen, Allah itu bisa senangkan kehidupan Muhammad. Apa susahnya bagi Allah untuk membahagiakan dan mensejahterakan Muhammad? Tapi Allah sengaja, mahum mukhalafahnya adalah Allah sengaja memberikan ujian yang berat kepada Muhammad sebagai contoh bagi umat. Coba, umur 6 tahun, la haula wala quwwata illa billah. Umur 6 tahun emak meninggal. Pindah ke kakek, baru sebentar dari kakek harus menyaksikan kakek meninggal. Umur 8 tahun, udah 2 orang kesayangannya yang meninggal. Ibu bayangkan ibu meninggal, anak ibu umur 6 tahun. Apa katanya pas ibu terbujur kaku? Banyak kan kita tengok orang meninggal, anaknya nangis-nangis samping dia. Mama, bangun ma. Muhammad manusia biasa, dia merasakan begitu juga. Luar biasa. Kalau enggak cinta juga dengan manhaj Rasul, itu berarti memang belum kenal dengan Rasulullah. Dengan akhlak yang luar biasa. Umur 8 tahun dengan kakek, betul ya? Coba hitung 8. 9, 10, 11, 12. Umur 8 tahun karena kakek meninggal, pindah kepada paman yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini non muslim, tapi gak ada pilihan lain. Gak ada yang lain lagi. Cuma ada paman. Berarti 8, 9, 10, 11, 12. Sampai umur 6 tahun, Muhammad itu hidup dengan pamannya Abu Thalib di kota Mekah aja, gak ngapa-ngapain. Sampai umur 12 tahun. Tapi umur 12 tahun, Abu Thalib ini karena pedagang, dia mulai berpikir, daripada ponakanku ini duduk-duduk aja di kota Mekah, lebih baik lagi aku ajak dia berdagang. Akhirnya di usia 12 tahun, Muhammad diajak berdagang oleh Abu Thalib kemana? Ke negeri Syam. Negeri Syam itu bukan Rasul berjualan di pasar Cipuan, pasar Loket, bukan. Negeri Syam itu negeri terdiri dari 4 negara. Jadi umur 12 tahun itu, Muhammad itu udah jadi eksportir terkenal. Dia dipaksa oleh keadaan mandiri sebelum waktunya. 12 tahun. Hei, anak umur 12 tahun sekarang Mobile Legend. 12 tahun. 12 ya? 13, 14, 15, 16, 17. 5 tahun kerja dengan Abu Thalib. Abu Thalib mikir lagi, ih, ini keponakanku ini memang bagus, orangnya rajin. Tapi kalau dengan aku terus nanti dia manja ini. Lebih baik aku lepas lagi dia. Lagi enak-enaknya kerja dengan paman, Abu Thalib ingin melepas Muhammad supaya dia lebih mandiri. Akhirnya Abu Thalib mengambil inisiatif. Waktu itu belum Rasul ya. Ini cerita belum jadi Rasul ya, paham ya? Ini masih manusia biasa ini. Belum utusan Allah ini. Akhirnya Rasul umur 17 tahun. Kemudian
Abu Thalib mulai berpikir untuk melepas Muhammad. Dimandirikan. Dengan cara apa? Abu Thalib datang menemui Khadijah. Khadijah itu adalah kawan dekatnya Abu Thalib. Khadijah, iya, aku punya keponakan. Orangnya baik, mantap. 5 tahun kerja dengan aku, mantap dia. Rajin dia, amanah dia. Mau nak kau jadikan dia karyawan? Oke lah, aku jadikan ponakanmu sebagai karyawan. Waktu itu Muhammad usia berapa? 17 tahun. Pertama kali ketemu Khadijah. Berarti umur berapa Rasul pertama kali ketemu Khadijah? 17 tahun. Sweet 17. Jangan langsung loncat nikah, nggak ada cerita. Cerita tak boleh dipotong. Langsung loncat ke nikah. Pertemuannya umur 17 tahun. Itulah sebab ibu-ibu suka bilang sweet 17. Karena itu adalah first meet, pertama kali Rasul ketemu dengan Khadijah. Sebelum kita lanjut, berapa tahun Rasul dengan Halimah? 4. Dengan Siti Aminah? Dengan Abdul Muthalib? 2 tahun. Kakek, dengan kakek 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun dengan kakek, berapa tahun dengan paman nggak kerja? Nggak kerja dulu. Serak-serak. 5 tahun tuh kerja. Coba pelan-pelan. Sampai umur berapa Rasul dengan Halimah? 4. Sampai umur berapa dengan Aminah? Berarti berapa tahun dengan Aminah? Setelah itu pindah ke kakek berapa tahun? Berarti umurnya sampai umur berapa? 8 tahun. Setelah itu pindah ke Abu Thalib. Berapa tahun dengan Abu Thalib nggak ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain 4 tahun dulu. Sampai umur 12. Oke? Nah, setelah 4 tahun dengan Abu Thalib diajak dagang ke negeri Syam. Kerja dengan Abu Thalib berapa tahun? 5 tahun. Berarti total dengan Abu Thalib berapa tahun? Total nggak kerja berapa tahun? Kok marah-marah? Coba, nggak kerja berapa tahun? Nggak kerja 4 tahun. Kerja total 9. Harus tahu dong. Harus kenal dengan Rasulullah dong. Oke, ketemu Khadijah usia berapa? 17 tahun. Nah, mulailah dia kerja ya dengan Khadijah. Kerja 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 tahun kerja dengan Khadijah. Usia 25 tahun dinikahinya bosnya sendiri. Mantap gak? Mantap. Waktu itu Khadijah usia berapa? 40. Muhammad usia berapa? 25. Berapa jarak umurnya? Berarti Khadijah dapat brownies. Berondong manis. Berondong manis. Oke? Nah, saya mau jelaskan begini. Umur 25 apakah sudah jadi Rasul? Belum. Jadi cerita tentang Rasul itu usahakan komplite. Kalau nggak komplit kita salah paham. Selama ini yang terjadi cerita dipangkas-pangkas. Bahas langsung Rasulullah miskin. Nggak cocok dia. Nggak cocok besti. Dari usia pertama kali tadi kerja usia berapa? Pertama kali kerja 12. Nikah usia berapa? 25. Berarti jawab pelan-pelan. Dengar dulu pertanyaannya, jangan marah-marah dulu. Berarti berapa tahun dia kerja baru dia nikah? La ilaha illallah. Masa 12? Coba, usia berapa dia kerja? 12. Nah, usia berapa dia nikah? 25. Berarti berapa tahun dia kerja baru dia nikah? 13 tahun. Cemana matematika? 13 tahun dia bekerja.
Usia 25 tahun dia nikahi bosnya sendiri. Waktu Rasul usia 25, Khadijah itu saudagar nomor 1 paling kaya di kota Mekah. Nih. Jadi 13 tahun dia kerja, dia sanggup memberikan mas kawin kepada istrinya Khadijah itu sebanyak 100 ekor unta dan 2 kilogram emas. Siapa yang berani cakap Muhammad miskin? Itu enggak paham sejarah itu. Siapa yang berani cakap Muhammad miskin? Itu enggak paham sejarah itu. Muhammad itu kaya. Miskinnya kapan? Nanti kita akan jelaskan. Oke? Waktu Rasul nikah dengan Khadijah, itu yang melamar bukanlah Khadijah. Bukan Rasul. Yang melamar adalah Khadijah. Suatu ketika Khadijah senang dengan Rasulullah. Lalu dia bercerita dengan sepupunya yang bernama Nafisah. Ada nama Nafisah sini? Nah, kalau ada mak comblang lah kerjanya itu. Rasul nanya kepada Nafisah. Rasul Khadijah. Ini suara saya jelas ya. Oke. Apa kata Khadijah kepada Nafisah? Nafisah, iya, aku suka dengan Muhammad. Iya. Apa kata Muhammad? Apa kata Nafisah? Ya kau bilanglah sama dia kalau kau suka sama dia. Malu aku Nafisah. Ayo udahlah. Nanti aku akan bilang kepada Muhammad kalau kau akan meminangnya. Datanglah Nafisah kepada Muhammad. Muhammad. Iya Nafisah. Ada seorang wanita Muhammad. Orangnya sudah tua. Khadijah itu sudah tua. Usia 40 pada masa Rasul tidak sama dengan 40 masa sekarang. Karena dulu nggak ada skincare. Karena janda-janda yang dinikahi oleh Muhammad itu usia 25 tahun, anaknya udah 5, udah 3, udah 4. Sekarang usia 25 tahun ngango-ngango aja anak gadisnya. Itu beda quality kontrolnya beda. Jadi usia 40 tahun pada masa Rasulullah itu sudah tua. Nggak ada skin. Sudah tua. Yang kedua, orangnya tak cantik. Khadijah tak cantik, Bu. Yang cantik itu Aisyah. Karena Aisyah itu merah-merah dia pipinya kayak Humairah. Makanya dia diberi gelar Siti Humairah, kemerah-merahan. Jadi kalau suami ibu manggil ibu Siti Humairah boleh, tapi jangan hitam pula. Kalau betul-betul merah Humairah. Jadi yang cantik itu Aisyah, Khadijah tidak. Orangnya sudah tua. Ini kok tersinggung pula saya bilang hitam. Orangnya sudah tua. Orangnya sudah tua. Tak cantik. Dan kau akan dijadikan suami yang ketiga. Khadijah tuh sebelum nikah dengan Rasul udah pernah nikah 2 kali. Kata Rasul dalam hati onde mande. Lalu Muhammad bilang waktu itu, oke, berikan aku satu aja kelebihannya. Apa kata Nafisah? Dia adalah as-sabiqunal awwalun, perempuan yang pertama kali masuk Islam. Tanpa kau ketahui, dan orangnya kaya raya dan berani mewakafkan hartanya di jalan Allah, jiwa raganya. Muhammad tak tahu orangnya. Apa kata Muhammad? Aku terima pinangannya. Bukan dengan bismillah, dengan 100 ekor unta. Emang orang sekarang kepinang kau dengan bismillah. La haula wala quwata illa billah. Ada pula mas kawin sendal jepit sebelah. La haula wala quwata illa billah. Seperangkat alat solat, cincin emas, utang pula. Kan ada kejadian. Jadi perempuan nggak boleh minta mas kawin banyak ya. Laki-laki dianjurkan memberikan banyak. Ujungnya banyak juga. Nikahlah mereka di rumah Abu Thalib.
dengan mas kawin tadi. Terkejut dia, ternyata yang meminang adalah bosnya. Dan saat itu Khadijah wanita nomor 1 paling kaya di kota Mekah. Ibu kalau pergi ke Mekah, sampai hotel Amasa, mendaki ke atas, sampai ke rumah Rasulullah, sampai ke mantan pasar seng di belakang rumah Rasulullah, itu semua tanah Khadijah. Khadijah itu kaya raya, wanita nomor 1 paling kaya di kota Mekah pada masanya. Tapi waktu itu mereka belum dibenci karena Rasul belum berdakwah. Itu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu itu kawan dagang. Jadi kalau membahas cerita Rasul, jangan langsung Rasul itu dihina. Jangan. Sampai umur 40 tahun Rasul itu tidak ada dihina. Karena Rasul belum dakwah, Rasul itu baru Nabi. Nabi adalah dia punya kewajiban, dia tidak wajib menyampaikan. Jadi Rasul usia berapa? 40. Apakah usia 25 udah jadi Rasul? Belum. Jadi waktu Khadijah umur 40, Muhammad usia 25, itu abu-abu itu, biar gampang abu-abu aja. Itu abu-abu. Abu-abu itu kawan dagang itu nggak ada masalah. Oke, berarti kawan bisnis itu, mereka hidup bersama itu di kota Mekah itu nggak ada masalah. Jadi jangan dipangkas cerita itu. Ini langsung dipangkas abu-abu itu menghina Rasul. Belum, harus komprehensif bicara sejarah, detil. Ibu mau nggak dinilai setengah-setengah? Kan ibu nggak suka. Masa kita membahas Rasul setengah-setengah? Dah, usia 25 belum jadi nabi, belum jadi Rasul, itu mapan. Usia berapa jadi Rasul? Usia berapa jadi Rasul? Jawab lagi. Ini jangan lupa ya, bulan depan saya tanya lagi. Nggak ulah nanti. Oke. Umur berapa nikahnya tadi Rasul? 25. Umur berapa diangkat jadi Rasul? 40. Berarti berapa tahun Khadijah menemani Muhammad? Berapa tahun Khadijah menemani Rasul sebelum diangkat jadi Rasul? 15 tahun lah Khadijah menemani Muhammad sebagai Nabi. Jadi Khadijah itu menemani Muhammad memang betul-betul dari karyawan. Kemudian diangkat jadi nabi, kemudian jadi nabi itu 15 tahun. Kemudian jadi Rasul dari umur 40 tahun. Nanti kita bahas. Wajar dong yang paling dicintai Rasul itu Khadijah. Wajar gak? Wajar. Makanya waktu nikah dengan Aisyah itu satu-satunya perempuan yang perawan dinikahi oleh Rasulullah. Aisyah tuh kurang apa coba? Cantik luar biasa, pinter, perawi hadis. Tahtanya, privilege-nya dia anak Abu Bakar, anak orang kaya. Aisyah tuh coba. Aisyah tuh sudahlah cantik, perawan, masih muda, anak Abu Bakar. Punya privilege, punya level, punya kasta. Itu sanggup cemburu dengan Khadijah yang sudah tidak ada nyawanya. Khadijah udah meninggal pun dia cemburui. Begitu sayangnya Rasul kepada Khadijah. Sering terlongsong menyebut nama Khadijah. Padahal Khadijah udah gak ada. Begitulah mulianya Khadijah. Jadi sebenarnya kalau mau dikaji-kaji, yang paling disayang Rasulullah adalah Khadijah. Walaupun ada lagunya, romantisnya, cinta Aisyah dengan Rasulullah. Memang Rasul dengan Aisyah, ini saya gambarkan ini. Rasul dengan Aisyah itu sempat bermesraan, nyaman bareng. Karena Rasul dengan Aisyah itu udah di Madinah, situasi sudah aman. Tapi waktu Rasul dengan Khadijah bertukus lumus, berjuang membangun Islam, beda kondisi. Beda kondisi rumah tangga. Makanya kalau kita bahas nggak akan selesai berbulan-bulan. Nah, kita bahas secukup waktu kita aja dulu. Kita lanjut ya. Dah. Usia 25 sampai 40 itu mereka berdagang, sibuk dengan berdagang sehingga mereka itu mapan. Usia 40 tahun mulailah Muhammad itu berpikir, ini kawanku ini, si Abu ini, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, kok mulai aneh ya? Mereka melukis wajahnya, dia gantung di dinding Ka'bah, lalu dia tawaf, mereka sembah. Mereka ambil berhala, mereka letakkan dalam berhala, ditaruhnya berhala namanya Lata, Uzza, Mana, Usto. Ada nama Lata di sini? Uzza, Mana, Usto. Jangan kasih itu nama berhala. Ya, kalau ada ganti aja nama panggilannya. Ya. Lalu dia kelilingi, mulai Muhammad tuh gelisah. Ditinggalkannya galehnya tadi, ditinggalkannya dagangannya, kan mereka dagang tuh. Dia langsung manjat mendaki ke Jabal Nur.
Nah, ibu yang pergi umroh nanti boleh pergi mendakilah ke Jabal Nur itu. Kalau ibu-ibu ini masih bisa lah masuk Gua Hiro ya. BB-nya masih aman lah ya. Nah, dia tinggalkan ya. Nah, akhirnya dia naik ke Jabal Nur. Nama gunungnya adalah Jabal Nur. Nama goanya adalah Gua Hiro. Oke? Dia naik. Saya sudah beberapa kali ke Gua Hiro. Yang terdokumentasi cuma 1 kali, karena zaman dulu nggak ada namanya sosmed, ya kan? Naik naik dia menyerot. Jadi kalau ibu naik Jabal Nur tuh ibu naik mendaki. Nanti guanya bukan di puncak, Bu. Ibu kalau mau ke guanya harus turun ke bawah. Dia menyerondok di dalam guanya tuh. Takutnya ibu bisa turun nggak bisa naik. Nah, nanti mau keluar bisa melalui di sini ada bolongan, tapi bolongannya kecil. Cuman orang-orang besar bisa masuk lah. Tahan napas, pakai ilmu, meringankan badan. Nah, bisa. Saya waktu pertama di Gua Hiro itu memang saya, ya Allah, Rasulullah itu sembunyi di situ 3 hari tanpa izin Khadijah. Dia risau. Kenapa nih orang-orang nyembah berhala? Dia lagi mapan itu. Lalu di saat itu muncullah wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana dan seterusnya. Dalam goa langsung Jibril ngomong dari atas langit. Ketakutan nggak? Takut nggak? Ibu nggak usah Jibril ngomong dari atas langit. Ibu lagi masak di rumah, genteng ibu ada bunyi-bunyi, takut nggak? Apalagi Jibril. Seakan-akan langit terbelah. Lalu Rasulullah berlari turun. Nyampe ke rumah dia ngadu dengan Khadijah. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Khadijah selimuti dia. Ibu kira-kira suami ibu muncul, suami ibu pergi 3 hari 3 malam, pulang mendemam, ibu selimuti nggak? Nganga saya. Diselimuti. Lalu Khadijah lah yang menyatakan bahwa kayaknya engkau sudah diangkat menjadi Rasulullah. Nah, ini saat itu Rasul langsung berlari dari rumahnya naik ke Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Lebih tepatnya di Bukit Sofa. Kalau ibu nanti sa'i, ibu kan ketemu Bukit Sofa, ibu sudah ada view baru, world of view baru, bahwa di situ pertama kali Rasul berdakwah. Dia naik ke Bukit Sofa, lalu dia berteriak, "Hei abu-abu," gitulah ibaratnya ya. "Hei sahabat-sahabatku, sahabat dagangku, karib kerabatku, semuanya," gitu ya. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? "Iqra bismi rabbikal ladzi." Dia sampaikan. Langsung kemudian orang-orang Arab itu bingung dengan bahasa itu, karena bahasa Arabnya Quran bukan bahasa Arabnya manusia, bukan bahasa Arabnya orang Arab. Bahasa Arabnya Quran itu adalah bahasa Arabnya wahyu. Makanya orang Arab pun menganggap akhirnya Rasulullah itu tukang sihir, penipu, tukang bohong. Karena bahasa Arabnya Al-Quran itu tidak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Kalau bahasa Arab Quran itu sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, pasti orang Arab gampang ngafal Quran, betul? Tapi pada faktanya orang Arab pun susah ngafal Quran. Karena bahasa Arabnya orang Arab tidak sama dengan bahasa Al-Quran. Lalu saat itulah tragedi mulai terjadi. Saat Rasul usia berapa? 40 tahun. Oke? Disitulah Rasul mulai dimusuhi. Maka kalau ibu dapat cerita Rasulullah dimusuhi itu di atas usia 40 tahun. Itu berarti ceritanya udah dipangkas itu. 1 sampai 40 tak dibahas itu. Nah, di usia 40 tahun ini kemudian orang Arab lah mulai memusuhi Rasulullah. Kayak gimana caranya? Pertama, Muhammad itu dihina, dicaci maki. Cuman Muhammad ini luar biasa. Dia kalau dihina, dicaci maki, tak dihargai, dia slow aja. Nanti dia sanggup tuh ketemu dengan orang itu dan pura-pura tak tahu bahwa dia tahu orang itu menzolimi dia. Makanya kan saya sering bilang sama jamaah Al-Fatih, kalau ada orang yang menzolimi, abaikan. Akhlak yang baik kalau nggak ngefek, biarkan. Ibu fokus aja jadi istri yang baik, jadi anak yang baik, nanti jadi ibu yang baik. Nanti kalau ketemu dengan orang zalim itu berpura-pura tak tahulah bahwa ibu tahu dia menzalimi ibu, selesai.
Itu gaya Rasulullah. Dia dihina, dicaci maki, selalu aja dia. Pas ketemu dengan abu-abu santai aja dia. Karena apapun kezaliman orang, kalau nggak ngefek kepada 5, nggak ngefek kepada kesehatan, masa depan, rezeki, ibadah dan keluarga, letakkan. Jangan dipikirkan. Ustazah, saya ngefek loh ke kesehatan saya. Itu bukan karena dia, karena ibu yang mikirin. Sebenarnya apapun kata mereka, kalau nggak masuk ke sini aman. Jadi Muhammad itu kalau dihina nggak mempan. Jadilah seperti Rasulullah, nggak mempan dizolimi, nggak gentar kalau dihina. Nanti kalau ibu cuek, santai aja, fokus dengan ibadah. Terus ada orang nanya sama ibu, kamu kok santai aja sih dizolimi? Style Rasulullah nih guys. Cocok? Sampai paham. Paham ya? Gaya Rasulullah itu. Udah, dihina nggak bisa. Akhirnya dibuat cara kedua, yaitu dengan dibunuh. Siapa yang pengen bunuh waktu itu? Yang pengen bunuh adalah Umar bin Khattab. Waktu itu Umar belum masuk Islam. Umar ini kan karya kepala. Apa kata Umar? Hei Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu-abu. Aku akan penggal kepala Muhammad dan aku akan bawa ke tengah-tengah kalian. Dengan pedangnya yang panjang, larilah dia ke rumah Rasulullah. Ketemu dengan orang di tepi jalan. Orang-orang Yahudi di tepi jalan. Umar, kau mau kemana? Aku mau penggal kepala Muhammad. Ngapain kau penggal kepala Muhammad? Adik kandung kau aja dan adik iparmu sudah masuk Islam. Makin marah dia. Nggak jadi dia ke rumah Muhammad, dia pergi ke rumah adiknya. Nyampe di rumah adiknya, Bu, dia dengar adiknya membaca surat Toha ayat 1-14. Terjatuh pedangnya. Dia bingung itu bacaan apa. Ini bukti bahwa bacaan Al-Quran beda dengan bahasanya Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab adalah orang Arab. Terjatuh pedangnya dan akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab keras. Mendengarkan ayat Quran luluh hatinya. Kalau kita mendengarkan Al-Quran tak luluh hati kita. Karehwa pada Umar bin Khattab 5. Akhirnya orang-orang Yahudi mulai panik. Ini dihina nggak bisa. Yang menghina pas dibunuh, yang membunuh pula masuk Islam. Akhirnya dipakai cara ketiga, yaitu dengan dinego, dengan baik-baik. Dipanggil Muhammad baik-baik. Muhammad, ta'al, come here. Yang manggil si abu-abu. Tapi Muhammad tuh selalu aja dia datang dia. Ini Abu Lahab, ini Abu Sofyan, ini Abu Jahal. Selalu aja dia. Ada apa abu-abu? Begitulah kira-kira. Muhammad, gini aja lah Muhammad. Nggak usah kita ribut-ribut lagi. Kau nggak usah dakwah lagi. Yang sudah masuk Islam sudahlah, kami ikhlas. Yang kami tetap pada agama kami, yang kau tetap pada agamamu. Yang sudah masuk Islam kami ikhlas, tapi kamu jangan dakwah lagi. Kita damai aja lah, kita ini kan kawan. Kita kawan dagang. Nggak usah kita ribut-ribut lagi. Apa kata Muhammad? Caranya gimana? Kata Muhammad, ginilah Muhammad, kata si abu-abu. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu. Muhammad tidak mau. Akhirnya dinaikkan negonya. Kalau enggak gini Muhammad, sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Muhammad mulai ragu. Mulai dia mau bergetar lututnya. Langsung turun wahyu. Jadi kalau Muhammad ragu, langsung turun wahyu. Kalau kita ragu, tak turun-turun si wahyu itu. Langsung turun wahyu. Apa bunyinya? Qul ya ayyuhal la a'budu ma wala antum a'biduna ma wala ana a'biduna ma lakum dinukum. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nahi. Tidak bisa. Dihina tidak bisa. Dibunuh, yang bunuh masuk Islam. Dipanggil baik-baik, keras kepala pula. Akhirnya dilakukan cara yang ketiga. Ini sebagai penutup cerita, yaitu dengan cara diboikot. Cara inilah penyebab kematian Khadijah. Sesuai janji saya tadi, kita bahas sampai Khadijah meninggal. Oke? Cara yang keempat yaitu dengan diboikot.
Apa itu boykot? Boykot. Mereka kan kawan dagang. Boykotnya gini, orang Islam tidak boleh membeli barang dagangan orang Yahudi. Orang Yahudi, Nasrani, orang-orang yang ada di kota Mekah tidak boleh membeli barang orang Islam. Kan mereka saling dagang. Modalnya Khadijah banyak, yang beli nggak ada. Sementara orang Yahudi lebih banyak. Paham konsepnya? Akhirnya dagangan kita nggak ada yang beli, nggak ada yang belanja. Itu boykot itu terjadi 3 tahun lamanya. Covid aja di Indonesia 1 tahun, ratusan hotel mati, ribuan orang di PHK. 1 tahun negara, 1 tahun. Ini boykot terjadi pada masa Rasul 3 tahun. Ibu nggak usah 3 tahun tutup lapak, nggak usah. Ibu kalau punya lapak, gamis, jualan gamis, tutup 3 bulan, meninggal tuh, mati langsung. Akhirnya 3 tahun. Akhirnya Khadijah bangkrut dong, bangkrut. Kan tadi ribuan unta, tadi kan kaya raya, bangkrut, nggak ada orang yang belanja. Akhirnya di tahun ketiga, 300 orang kaum muslimin mati kelaparan. Ada yang makan daun tulang belulang yang telah busuk, ada yang makan daun-daun kering, ada yang makan kulit-kulit unta yang udah kering, ada yang makan kayu-kayu kering, kayu itu ditokokkan ke tebing, ujungnya dimakan. 300 orang kaum muslimin mati kelaparan. Dan salah satu yang meninggal adalah Khadijah. Istriku, kenapa kau sedih? Aku pas Rasulullah pulang, aku gak makan 3 hari suamiku. Bukankah aku tinggalkan makanan? Aku berikan makanan itu kepada orang yang lebih layak dibanding aku. Lah kenapa kau tak minta makan kepada sahabatku Abu Bakar, Umar, Ali? Aku gak mau minta makan kepada sahabatmu karena aku takut kau tak dihargai oleh mereka. Terus kenapa kau tak minta makan kepada aku suamimu? Apa kata Khadijah? Suamiku, kalau kau kasih aku terima. Kalau kau tak kasih aku takkan pernah meminta. Saya nggak ngapa-ngapain kok ngomelnya ke saya. Ya saya nggak ngapa-ngapain loh, saya cuma cerita loh. Bisa kayak gitu? Bisa? Kok langsung enggak? Nah, ada kemarin saya ceramah di luar kota, langsung ibu-ibu tuh ngomong kayak gini. Langsung ibu-ibu tuh ngomong, "Enggak bisa Ustazah." Kenapa enggak bisa? Masalahnya suami kami enggak kayak Rasulullah, enggak diminta, enggak keluar duitnya. Oh iya juga, coba. Lalu waktu itu Rasulullah sedih. Istriku, jangan tinggalkan kami. Islam masih membutuhkan engkau. Apa kata Khadijah, suamiku? Aku ingin hidup, tapi aku sudah tak punya apa-apa. Hartaku telah habis dan tidak bisa lagi membantu Islam. Suamiku, istriku, aku ingin engkau hidup. Jika engkau ingin, aku akan berdoa kepada Allah agar memerintahkan malaikat Jibril menangguhkan mencabut nyawamu. Jadi kalau Khadijah mau, Rasul akan ngangkat tangan dan doa kepada Allah supaya Allah menangguhkan pencabutan sakaratul mautnya Khadijah. Nanti Allah akan perintahkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril akan perintahkan kepada malaikat pencabut nyawa untuk ditangguhkan. Itu kata Rasulullah. Kalau engkau mau, aku akan bilang kepada Allah supaya Allah memerintahkan kepada malaikat untuk berhenti mencabut nyawamu. Apa kata Khadijah? Suamiku, aku ingin hidup kembali, tapi tak tahan sakit sakaratul maut ini, dan aku nggak pengen merasakan kedua kali. Karena kan kalau ditunda nanti bakal meninggal lagi. Apa sakit sakaratul maut yang kau rasakan, wahai istriku? Sakitnya sakaratul maut ini ibarat duri yang dibenamkan dalam tubuhku dan dicabut dengan pelan. Istriku, jangan kau tinggalkan kami. Di akhir kata-katanya Khadijah berkata, suamiku, sampaikan kepada malaikat, cepat ambil nyawaku sekarang juga. Tak tahan sakitnya sakaratul maut ini. Andaikan aku mati nanti dan engkau kesulitan hidup di dunia, wahai suamiku, berikan jarak antara penguburanku dan waktu yang engkau jarak. Untuk apa, wahai istriku? Kau kali kuburku, kau ambil tulang belulangku untuk kau jadikan alat dan perang
untuk menebus dada kaum muslimin jika mereka menyakiti Islam. Bayangkan. Wanita nomor 1 paling kaya, meninggalnya kelaparan, nggak punya apa-apa lagi. Gali kuburku nanti Muhammad, ambil tulang belulangku, kau jadikan jembatan menyeberangi lautan, kau jadikan alat menebus dada kaum muslimin jika engkau sangat ketakutan. Begitulah pelindungannya kepada Rasulullah. Maka secara fakta sejarah, Khadijah itu luar biasa. Saya hafal sejarah istri Rasulullah. Cuman saya jarang ceritakan sampai ujung karena waktu kan terlalu panjang. Sementara ketemu jemaah sekali sebulan. Dan di antara hafalan saya itu paling ngefans dengan Khadijah ini. Tekanan hidup luar biasa. Wanita nomor 1 paling kaya, meninggalnya kelaparan. Coba luar biasa. Waktu dia kaya, rendah hatinya. Waktu dia miskin, lapang hatinya. Riwayat mengatakan dia meninggal di sebuah rumah. Saking kecilnya rumahnya, nampak betisnya. Bayangkan. Wanita nomor 1 paling kaya, meninggalnya seperti itu. Maka itu Khadijah menemani Rasul jadi karyawan. Kemudian diangkat lagi menjadi saat Nabi. Kemudian jadi Rasulullah. Dan meninggal seperti itu. Terpukullah Rasulullah ketika Khadijah meninggal dunia. Maka kalau kita mau bahas secara keseluruhan, ini mindset ya sebelum kita tutup ya. Kita sampai 11:30 ya. Kalau kita bahas secara keseluruhan, gaya hidup Rasul dengan Khadijah itu beda dengan para istri yang lain. Yang tadi saya bilang, Rasul nikah dengan Aisyah. Aisyah itu orangnya sudah bagus. Aisyah bertemu dengan Rasul itu kan setelah Khadijah meninggal, Abu Bakar melamarkan Aisyah untuk Rasulullah karena masih muda ditangguhkan, akhirnya ke Siti Saudah dulu. Aisyah itu orangnya sudah cantik, sudah bagus, kenal Rasulullah, sudah senang di kota Madinah. Bapaknya orang hebat, Abu Bakar. Hafsah istri Rasulullah, bapaknya Umar bin Khattab, orang kaya. Tapi yang betul-betul menemani Rasulullah itu adalah Khadijah. Dan Khadijah itu belum sholat karena Isra dan Mi'raj setelah Khadijah meninggal. Iya dong? Khadijah belum puasa Ramadan karena perintah puasa Ramadan saat Rasul berada di kota Madinah. Sementara Khadijah meninggal di Mekah, betul ya? Tapi Khadijah bisa masuk surga karena hartanya dan karena kekuatan imannya. Masya Allah. Jadi mohon maaf kalau ada suami-suami yang lebih mapan dibanding istrinya, istri yang lebih mapan dibanding suaminya, dan kemudian dia menyombongkan diri, itu nggak belajar dari Khadijah. Istri Rasul itu dan para sahabat Rasul itu luar biasa. Ada nggak yang lebih mapan? Ada. Khadijah lebih mapan dibanding suaminya, betul? Ada nggak yang sederhana seumur hidup? Ada. Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, anak Rasulullah. Ali itu kan menantu Rasulullah. Seumur hidup Fatimah membantu Ali bin Abi Thalib menafkahi keluarga. Bisa masuk surga? Bisa. Jadi kalau ada ibu bilang, teman, tengoklah tua, lebih mapan dia dibanding suaminya. Suaminya ngango-ngango aja, pelangak-pelongok aja, bisa masuk surga kalau dia soleha. Ada yang tengoklah tua, sibuk kerja membantu suami, bisa masuk surga kayak Fatimah. Semua kita apapun takdir bisa masuk surga. Tapi ada yang kayak gini, tengoklah tua, kerjanya makan duit suami aja, pelangak-pelongok, kerjanya makan duit suami, bisa masuk surga? Bisa. Aisyah itu makan duit suami. Aisyah itu nggak nyuci, nggak masak. Rasul waktu dengan Khadijah itu Rasul kaya raya, karena di Madinah Rasul kaya lagi. Itu kan tadi di Mekah. Di Madinah itu Rasul kaya lagi. Khadijah tuh punya 9 pembantu. Aisyah itu punya 9 pembantu. Ibu pembantu berapa? 9 tuh Aisyah. Pelangak-pelangak, tapi dia mantap ilmunya. Kalau Aisyah itu mantap ilmunya. Dia ahli ilmu. Dia ustazah pertama di Masjid Nabawi. Jadi waktu Aisyah dengan Rasul itu di Madinah, itu kan makam Rasul sekarang itu kan rumah Aisyah dulunya. Rasul kan meninggalnya di rumah Aisyah. Ya, itu Aisyah itu selalu memberikan ceramah di Masjid Nabawi setiap habis asar. Jadi kalau dulu Aisyah tidak ceramah, tidak akan ada Ustazah Nela. Perempuan boleh ceramah karena Aisyah melakukan itu.
Oke? Jadi gitu ada cerita kita dulu panjang-panjang kali pula ditanya pula sama anak, apa ceramah tadi? Nggak jale dong. Yang penting ustazah tuh dongker dia. Apa ceramahnya? Pokoknya mantap. Apa ceramah ustazah? Pokoknya mantap. Isinya apa? Pokoknya itulah. Oke, demikian ya dari saya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ibu aja. Ada jemaah mau doa? Ayolah, jemaah aja. Ya silakan. Saya doa ya. Baik, Allah a'lam bishawab. Al-azimiyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawina alina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minka salamu ilaika ya abdus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata